Seumur hidupku tinggal dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Benny Donaldus. Hari ini kita belajar satu tema yang bagus sekali, penting sekali untuk hidup kita. Judulnya adalah Agenda Tuhan dalam hidup kita. Agenda Tuhan dalam hidup kita pada tahun 2021. Dari judulnya kita akan tahu apa yang kita ketahui tentang agenda Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, saya kasih ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau membangun sebuah rumah, kita cari kontraktor, betul nggak? Lalu kontraktor membuat desain, rencana. Setelah selesai gambarnya, kemudian dia membuat satu namanya rencana kerja, agenda namanya, rencana kerja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus sampai rumah itu selesai dibangun dengan sempurna. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan punya rencana untuk setiap hidup kita masing-masing. Tuhan juga punya rencana untuk keluarga kita. Tuhan punya rencana untuk kota kita. Tuhan punya rencana untuk bangsa dan negeri kita Indonesia. Karena itu harus belajar apa agenda Tuhan dalam hidup kita, betul? Sama waktu kita juga ingin tahu agenda Tuhan untuk bangsa kita, supaya seluruh bangsa kita diselamatkan. Nah, kita akan belajar dari Daud di dalam kitab Mazmur. Kenapa? Karena Daud mengenal Tuhan begitu intim sekali. Kita pun banyak belajar dari pengenalan Daud dengan Tuhan. Demikian juga hidup kita. Kita akan baca di dalam Mazmur 139 ayat 14 dan 16. Mazmur 139 ayat 14 dan 16. Demikian bunyinya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi Daud berkata bahwa kejadian dia sama seperti kita. Allah membentuk kita, menjadikan kita itu dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib. Sampai dia katakan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan dia katakan di dalam kitabmu sudah tertulis hari-hari yang akan kita lalui. Yang sebelum hari itu datang, Tuhan punya agenda, Tuhan punya rencana kerja dalam hidup kita. Nah, kita perlu mengenal, kita perlu mengetahui apa kehendak Allah dalam hidup kita, apa rencana Tuhan dalam hidup kita, apa agenda Tuhan dalam hidup kita untuk tahun 2021 ini. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar. Masa dan waktu kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah punya agenda buat kita. Nah, tetapi masalahnya agenda Tuhan sering diganggu oleh agenda kita. Kalender kita lebih kita utamakan daripada kalendernya Tuhan. Karena itu sering sekali jadi kacau. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita, punya agenda, lalu kita ganggu dengan agenda kita, maka tidak terjadi apa-apa. Demikian juga begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, hidupnya tidak tertata dengan rapi karena tidak mengikuti agendanya Tuhan.
Nah, kita belajar ya bagaimana kita menjalani hidup ini. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3, Rasul Petrus berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlalang. Petrus tahu dan dia mengatakan kita banyak sekali menghabiskan waktu kita untuk melakukan mimpi kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan punya mimpi yang lain selain mimpinya Tuhan yang dari Tuhan. Jangan punya rencana lain, agenda lain kecuali agendanya Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita luar biasa. Sebab rencana Allah buat kita itu indah, ajaib, dan mulia. Satu hari nanti kita akan dimuliakan bersama Yesus. Saudara tahu nggak? Agenda Tuhan juga buat kita. Kita akan dijadikan raja yang akan memerintah bersama Tuhan Yesus pada waktu nanti kerajaan 1000 tahun. Kita akan memerintah sebagai raja bersama Yesus, raja segala raja di bumi ini selama 1000 tahun. Bagi kita semua yang mengalami pengangkatan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Karena itu mari saudara, kita mendengar nasihat Rasul Petrus, supaya kita tidak menggunakan waktu kita untuk keinginan manusia, keinginan orang lain, rencana diri kita sendiri, tetapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita perlu melakukan 3 hal. 3 hal yang kita harus pelajari. Bagaimana kita mengetahui kehendak Allah, mengetahui agenda Tuhan, dan bagaimana kita melakukan agendanya Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita ikutin iman seperti Daud. Imannya seperti Daud. Di dalam Mazmur 31 ayat 15 dan 16. Mazmur 31 ayat 15 dan 16, Daud berkata demikian. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Daud mengenal Allah begitu luar biasa, sampai dia berkata, masa hidupku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah Allahku. Dan dia tahu persis dalam masa hidupnya dia ada banyak sekali yang jahat atau musuh-musuh yang berusaha. Makanya dia berdoa dan dia berkata, lepaskan aku dari tangan musuh. Kita pun sama. Pada tahun 2021 ini kita tahu pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Bahkan ada banyak sekali virus-virus yang lain, penyakit yang lain. Belum lagi malapetaka atau musuh. Ada orang-orang yang tidak suka pada kita. Nah, kalau kita ada di dalam agendanya Tuhan, kalau kita ada di dalam rencana Tuhan, setiap hari ada dalam rancangan Tuhan, tinggal di dalam rencana Tuhan, kita aman. Sebab Tuhan Yesus yang berkata dan berfirman dalam Yohanes 10 dikatakan, semua orang yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus akan dijaga, dilindungi, dan tidak ada yang jahat, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kita dari tangan Tuhan. Mari kita seperti Daud berkata, hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Aku menyerahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melepaskan aku dari penyakit, dari tangan musuh, dari orang jahat. Amin. Itu yang pertama. Miliki iman seperti Daud. Percaya pada Tuhan. Tuhan, hidup kita di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, jalanilah setiap hari dengan benar sesuai firman Tuhan. Jadi yang kita lakukan setiap hari, ya, lakukan semua yang benar sesuai firman Tuhan. Baik kita bekerja, baik kita beribadah, berbuat baik pada sesama, melayani, bersaksi, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam Kolose 3 ayat 23 berkata,
Lakukanlah dengan segenap hati semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jalani saudara. Kita belajar dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 16 dan 17. Efesus 5 ayat 16 dan 17 berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Yang kedua saudara, kita harus mengerti kehendak Allah dan lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Jalani semuanya. Waktu kita harus diam. Waktu di rumah. Waktu kita lakukan protokol kesehatan, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Karena kita tahu itu untuk kebaikan kita semuanya. Amin. Jadi jangan takut menghadapi tahun 2021 ini. Tuhan menyertai kita, Immanuel. Bagian kita adalah tadi, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Jadi yang pertama, ya sudah memiliki iman seperti Daud. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Masa hidup kita, hari-hari kita sudah ditulis dalam kitab Tuhan. Kita harus mengerti itu. Yang kedua, lakukan jalani hidup kita dengan benar sesuai firman Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, nantikan Tuhan melaksanakannya. Nantikan Tuhan melaksanakannya. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Kita harus belajar kata menunggu. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara, seperti tadi katakan bahwa hari-hari kita sebelum datang sudah tertulis dalam kitabnya Tuhan. Kalau belum waktunya, jangan dipaksakan. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi juga Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tetapi dalam menantikan Tuhan, bagaimana sikap kita? Ada banyak orang sambil menanti, menunggu, gak sabar, ngomel. Jangan ngomel. Sementara kita menantikan Tuhan, hati-hati dengan namanya ngomel, bersungut-sungut, ya menggerutu, gak puas. Jangan. Tuhan melihat sikap hati kita waktu kita menantikan Tuhan. Waktu kita menantikan agendanya Tuhan. Apakah kita dengan tulus hati, dengan rela hati menantikan Tuhan, menantikan waktunya Tuhan? Ini saatnya Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari. Kalau Tuhan punya rencana dan agenda untuk hidup kita, itu agendanya luar biasa. Mari kita lakukan semuanya dengan benar. Amin. Sekali lagi 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, miliki iman seperti Daud. Hidup kita di tangan Tuhan. Masa dan waktu ada dalam tangan Tuhan. Bagian kita adalah percaya dan menyerahkan pada Tuhan. Yang kedua, jalani seluruh kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan, bersaksi semuanya. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dengan segenap hati kita dan bukan untuk manusia. Dan yang ketiga, nantikan Tuhan waktunya. 1 hari, kata Tuhan Yesus, kesusahan 1 hari, cukup 1 hari. Jangan mikir yang besok, lusa, minggu depan gimana. Gak perlu saudara. Tuhan sudah jamin hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita lakukan dengan hati yang bersyukur dan rela hati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat. Jiwa kami menyadarinya. Dan kami sungguh Tuhan menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau punya agenda buat hidup kami. Nyatakan Tuhan agendamu pada setiap anak-anak Tuhan. Pada setiap orang yang percaya. Tuhan punya agenda dan tertulis dalam kitab-Mu. Nyatakan setiap hari waktu kami beribadah Tuhan kepadamu pagi-pagi. Mencari wajah Tuhan. Tuhan, pertajam telinga kami untuk mendengar suara Tuhan. Dan mengerti kehendak Allah. Supaya kami bisa menggunakan waktu kami dengan benar. Urapi Tuhan kami semuanya. Buat kami ya Roh Kudus, buat kami ya Roh Kudus mengerti kehendak Bapa dan kami memiliki hati yang bijak. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah untuk setiap jemaat-Mu Tuhan sepanjang tahun 2021, ajaib dan dahsyat. Tuhan, kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.